Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Naswa Zahra. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 tahun 2024-2025. Nomor induk mahasiswa saya adalah 23111020023. Di video ini, saya akan membahas topik yang menurut saya cukup penting dalam dunia kepemimpinan, yaitu tentang pemimpin dan kaderisasi pemimpin. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mulai dengan sebuah fakta di lapangan. Di masa kini, kita sering melihat banyak organisasi, baik itu di kampus, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, mengalami kesulitan regenerasi. Pemimpinnya ada, tapi begitu masa jabatannya selesai, susah sekali mencari pengganti yang siap melanjutkan. Bahkan ada organisasi yang sampai vakum karena tidak ada yang mau maju menjadi pemimpin. Nah, fenomena ini menunjukkan pentingnya sebuah proses yang kita sebut dengan kaderisasi pemimpin. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita pahami dulu apa itu pemimpin. Pemimpin bukan sekedar orang yang punya jabatan tinggi, tetapi ia adalah sosok yang mampu memberi arah, memberi teladan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks apapun, organisasi, sekolah, bahkan di lingkungan keluarga, pemimpin selalu punya peran penting. Lalu muncul pertanyaan, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Jawabannya adalah dua-duanya bisa. Tapi, dalam konteks kaderisasi, kita lebih fokus pada bagaimana membentuk calon pemimpin sejak dini melalui berbagai macam proses, mulai dari pembelajaran hingga pengalaman langsung. Kaderisasi pemimpin adalah sebuah proses berjenjang dan berkelanjutan untuk menyiapkan generasi penerus kepemimpinan. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu figur saja, tetapi menciptakan sistem agar setelah satu pemimpin selesai, sudah ada orang lain yang siap melanjutkan. Proses ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberi kepercayaan untuk memimpin rapat, menjadi koordinator acara, atau bahkan hanya sekedar diminta menyampaikan aspirasi kelompok. Tantangan terbesar dalam kaderisasi bukan soal tidak adanya orang pintar, tapi soal kurangnya kesempatan dan pembinaan. Banyak calon pemimpin potensial yang akhirnya tenggelam karena tidak pernah diberi ruang untuk berkembang. Disinilah pentingnya seorang pemimpin yang sadar bahwa tugasnya bukan hanya memimpin, tetapi juga mencetak pemimpin baru. Lalu, bagaimana cara membangun sistem kaderisasi yang efektif? Pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang suportif dan terbuka. Kedua, memberikan kepercayaan. Jangan terlalu kaku atau menahan peran hanya pada orang tertentu. Ketiga, evaluasi dan dampingi prosesnya. Kaderisasi bukan soal siapa yang cepat naik, tetapi siapa yang siap tumbuh. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan sejenak. Kita semua pasti pernah merasa kagum pada sosok pemimpin yang hebat. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir siapa yang dulu membimbing mereka, siapa yang percaya pada mereka ketika mereka masih belajar? Itulah kekuatan dari kaderisasi, karena pemimpin hebat tidak tumbuh sendiri. Mereka dibentuk oleh proses, pengalaman, dan terutama oleh kepercayaan. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah mindset. Jangan hanya cari pemimpin yang sudah jadi, tapi beranilah membentuk dan mempercayai proses itu meski dari nol. Dan buat kita sendiri, jangan nunggu sempurna untuk mulai belajar jadi pemimpin, karena keberanian untuk mencoba itulah langkah pertama menuju perubahan. Pada akhirnya, seorang pemimpin sejati bukan diukur dari seberapa lama ia berdiri di depan, tapi dari seberapa banyak langkah yang ia tinggalkan untuk diikuti. Kaderisasi bukan sekedar regenerasi, tapi warisan nilai, visi, dan semangat. Karena pemimpin bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling mampu menyalakan cahaya di hati orang lain. Maka mari bukan hanya menjadi pemimpin yang hebat hari ini, tapi juga penentu arah untuk mereka yang akan melangkah esok hari. Terima kasih sudah menyimak. Saya Adinda Naswa Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.